Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah tetapkan kita pada jalannya. Kita mulai kaji kita dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para ustadz, tuan guru, semuanya seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau tak salah udah pernah saya bahas pembahasan ini di pengajian Satgas. Cuman berapa orang lah yang ngaji. Ini saya tengok rame. Ingin saya ulangi karena melihat manfaatnya. Itu di dalam Quran surat Mu'minun 102-103. Allah mengatakan siapa yang berat timbangan baiknya beruntung. Siapa yang ringan timbangan baiknya dia telah merugikan dirinya sendiri. Fi jahannama khalidun. Dia kekal di dalam jahannam. Jadi kalau baiknya banyak beruntung. Kalau dosanya banyak ketimbang pahalanya, dia kekal dalam jahannam. Surat Mu'minun 102-103. Andaikan menit ini kita timbang amal kita baik dan buruknya. Kira-kira Bapak yakinnya banyak mana? Banyak baik apa banyak buruk? Berarti kekal dalam neraka. Ya iya. Karena ada ayatnya. Datang wak-wak ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku dah bosan, dah maksiat. Bosan juga maksiat. Jadi aku sekarang pengen tobat. Ya baguslah. Berapa umur wak? Saya tanya. Baru 76. 76 bilangnya baru. Berarti wak ini matinya 150 tahun itu baru mati. Karena 76 masih baru. Ya kan? 150 tahun baru mati wak itu. Harusnya dia jawab bukan baru 76. Aku dah tua, udah 76, kan gitu. Ini enggak baru 76, masih ABG waktu. Nah, ayat mengatakan siapa yang ringan timbangan baiknya, dia rugi dalam jahanam kekal. Itu kata ayat. Datang wak itu baru 76 umurnya, mau tobat. Berapa tahun lagi lah umur wak itu? Apa mungkin terkumpulnya baik itu lebih banyak daripada dosa yang lalu? Sedangkan tobatnya masih umur 76. Kalau sempatlah 5 tahun tobat dia mati, pertanyaannya, mungkin enggak lebih banyak pahalanya ketimbang dosa? Berat. Lalu apa jawaban saya untuk wak itu? Saya bilang, udahlah wak, nanggung gitu. Gitu aja bilang, udahlah wak, nggak usah tobat-tobat lagi lah, nanggung. Toh udah tua juga kan. Nah, ada masalah ini. Makanya pakai jalan apa kita? Pakai tobat, konsep An-Nisa 17.
Innama taubatu 'ala Allah. Hanya saja taubat kepada Allah itu ialah bagi orang yang melakukan kemaksiatan karena enggak tahu. Model-model kita tahunya itu dosa, tapi tetapnya kita lakukan. Begitu tahu summa yatubuna min qarib, dia taubat segera. Ternyata begitu kita tahu, belumnya taubat, nunggunya kita dulu berapa tahun lagi, udah lelah maksiat baru kita taubat. Nah, maka saya teringat kisah ketika wafatnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Lais. Udah pernah kayak kalau nggak salah kita ngaji di Satgas itu. Nah, cuman orangnya berapa orang? Ini saya tengok banyak orangnya. Perlu saya sampaikan. Lupa lagi. Waktu wafatnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Lais. Dia meninggal. Begitu meninggal cuaca berubah. Saya kayaknya minta maaf ini ya. Asihnya ini. Nggak tahan saya. Ya. Tadi pun demam saya. Ya. Tak tahan saya. Ya. Kayaknya masih paginya nih, masih segarnya nih. Ya, tak tahan saya. Apa tadi ceritanya? Muawiyah bin Muawiyah Al-Lais meninggal. Begitu dia meninggal, cuacanya berubah. Berubah. Orang-orang Arab kaget tengok cuaca hari itu. Ada apa ini cuaca begini? Kuning kemerah-merahan, ada apa ini? Gampangnya kita tanya aja kepada Rasulullah. Datanglah mereka kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa cuaca berubah hari ini? Kenapa? Apa kata Nabi? Aku pun tak tahu. Nanti kita tanya Jibril. Dah enggak lama kemudian datang malaikat Jibril. Begitu datang Rasul bertanya, wahai Jibril, kenapa cuaca hari ini seperti ini? Orang-orang Arab sekitar sini mengatakan mereka belum pernah menyaksikan hal seperti ini, baik yang masih muda maupun yang usia lanjut. Oh itu Muawiyah bin Muawiyah Al-Lais meninggal. Apa hubungannya dengan cuaca? Malaikat dari langit turun melayat. Malaikat dari langit turun melayat. Malaikat yang melayat. Bahkan yang menyolatkan jenazahnya 70.000 malaikat. Apa yang diamalkannya? Padahal amalan itu harus Rasul yang pertama kali tahu kan gitu. Berarti ini bid'ah apa enggak ini? Bid'ah apa enggak nih? Setiap bid'ah sesat apa enggak? Masuk neraka lah. Ini malaikat pula yang melayat. Apa yang diamalkannya? Apa yang dibuatnya? Hingga malaikat itu turun. Di matahari, malaikat turun. Kurasa karena banyaknya malaikat berubah cahaya itu. Oh itu kata Jibril. Tidaklah beliau berdiri. Baik dalam solat maupun di luar solatnya. Tidaklah beliau berjalan. Tidaklah beliau berlari. Tidaklah beliau duduk. Tidaklah beliau berbaring. Melainkan di mulutnya selalu membaca kulhu. Membaca kulhu itu maksudnya kulhu Allah. Bukan kulhu. Kadang-kadang payah juga ini jemaah ini kan. Itulah yang dia baca. Kemudian mari kita cek. Rasulullah kerasulannya berapa tahun? 23 lah lebih kurang. Ya. Kalau lebih balikkan, kalau kurang minta maaf kan gitu aja lah. 23 lebih kurang. Rasul belum wafat, dia udah meninggal. Dah. Ayat yang pertama kali turun pun bukan kulhu. Kira-kira berapa tahun Muawiyah bin Muawiyah mengamalkan kulhu yang terus-menerus itu? Karena Rasul masih hidup, dia udah wafat. Berarti kan nggak lama. Kita bilanglah 5 tahun. Kalau 5 tahun itu berapa kali kulhu itu? Oke. Nah. Jadi kalau model-model kita ini, kalau ditimbang amalnya lebih banyaklah buruknya ketimbang baiknya. Yang aslinya bakal kekal di dalam neraka, bakal kekal. Cobalah tempuh jalan ini.
Rajin baca kulhu. Kalau ada orang pengajian sunnah, dia bantah itu. Berarti ini bid'ah nih, kenapa? Karena mengkhususkan Andaikan ini bid'ah, dhalalah, nggak mungkin mulianya seperti itu. Dia mulia malah dengan bid'ah ini. Oke. Nah, yang kedua, ada sahabat selalu baca kulhu terus dalam solatnya. Tak pernah dicontohkan Rasulullah, tak pernah dicontohkan oleh sahabat yang selain dia. Kulhu terus. Sehingga sahabat yang lain melihatnya aneh. Ya, ditanyakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia berbuat demikian. Maka Rasul panggil, setelah datang ditanya, apa jawaban sahabat ini? Aku cinta dengan kulhu. Apa jawaban Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu memasukkan kau ke dalam surga. Untung Nabi yang nanya. Kalau sempatlah ya, model orang tu yang nanya. Model orang tu lah maksudnya. Kau kenapa baca kulhu terus? Aku cinta dengan kulhu. Apa kata orang tu? Berarti kau anti dengan ayat yang lain. Jawabannya simpel, aku cinta dengan kulhu. Maka Nabi pun menjawab simpel, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu memasukkan kau ke dalam surga. Maka yang kedua, kalaulah model kita, timbangan kita ini bakal banyak dosanya ketimbang baiknya. Yang kedua, pakailah yang kedua, cinta dengan Ini kita kadang-kadang ngejek kulhu. Siapa imamnya? Itulah wa kulhu. Udahlah dosanya banyak, amal tak ada, ngejek Macam mana? Itu yang ngejek-ngejek kulhu itu orang sana, dekat-dekat kami sana. Iya, kalau sini nggak ada itu. Nggak ada yang ngaku. Kalau ngaku banyak juga itu. Nah, okeylah, minumlah saya dulu. Ini bapak aja saya tengok minum, saya nggak minum, minumlah saya dulu. Udah berapa? 2. Yang ketiga, ya, Rasul memberikan amalan. Bacaannya, la ilaha illallah wahidan, ahadan, somadan, lam yattakhis sahibatan, wala waladan, walam yakullahu kufuwan ahad. Itulah amalannya. La ilaha illallah wahidan ahadan samada lam yattakhis sahibatan wala walada walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 11 kali. Ya, 11 kali. Amalan ini. Pahalanya dicatat Allah 40 juta kebaikan. Berapa juta? 40 juta kebaikan. Kira-kira kalau uak ini tadi rajin ngamalkan ini, berimbang enggak buruk sama baiknya? Uak yang mau tobat tadi, yang baru umur, ya. Amalkan itu. Ayo baca. La ilaha illallah wahidan ahadan samada lam yattakhis sahibatan wala walada walam yakul lahu kufuwan ahad. Pendek kan? Diulang 11 kali. Enggak ada. Terserahlah. Kita yang nentukan waktunya. Ada amal yang dispesialkan waktunya. Seperti solat, subuh, zuhur, asar. Ada amalan yang kita terserah memilih waktunya. Seperti membaca Quran. Itu kita yang menentukan waktunya.
Makanya kalau adalah orang berkata, kenapa kalian baca Yasin malam Jumat? Yang kau komplainkan ayatnya apa waktunya? Ayatnya berarti kau setan. Waktunya atas dasar apa kau komplain? Ya kenapa Yasin aja yang dibaca? Ya kalau Yasin kenapa rupanya? Ya kok Yasin aja? Ya kalau Yasin kenapa rupanya? Kita suka itu kalau dialog dalil. Ini kan bukan dalil. Kenapa mesti Yasin aja? Itu kan bukan dalil, pemikiran dia. Ya udah, kita jawab. Kalau Yasin kenapa rupanya? Enggak boleh. Di situ baru kita tangkap. Dari mana kau tahu enggak boleh? Sedangkan kita sholat, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah yang mengatur seluruh alam. Yang mengatur itu Allah. Tak kutemukan dalam ayat mengatakan tak boleh. Tak kutemukan dalam hadis yang mengatakan tak boleh. Tiba-tiba dari mulutmu mengatakan tak boleh. Dari mana kalimat itu dapatnya? Di sini nih masalahnya. Oke. La ilaha illallah wahidan ahadan samada. Lam yattakhis sahibatan wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? Berapa pahalanya? 40 juta. Ustaz, 40 juta lebih 5. Ngapain kau tambah-tambah? 40 juta pas. Enggak ada lebih-lebih. Gini Ustaz, 40 juta kurang 2. Tak ada kurang-kurang. Pas 40 juta. Ustaz, rasanya enggak masuklah di otak itu. Apanya? Masalah amalan segitu singkatnya, pahalanya banyak kali. Ada orang mengkritik itu. Ustaz, kayaknya itu enggak masuk di otak itu. Kenapa? Masa bacaannya pendek, pahalanya banyak kali. Saya bilang, jangan-jangan kau enggak punya otak. Ada Wak Leman minta tolong ke saya, kusukkanlah aku. Wak saya ini, Wak Leman ni. Saya kusuklah dia 1 jam. Saya tanya, Wak, itu pohon rambutan Wak itu yang depan rumah tu? Iya. Banyak buahnya? Iya, tapi umurnya baru 3 tahun lebih, hampir 4 tahun itu. Itu kalau dipanen berapa banyak itu buahnya? Ya, 2 goni kecil adalah itu. Karena pun masihlah berapalah cabang. Kau tengok batang pun baru segini. Wak, habis musuk ni nanti, ku ambil Wak ya. Ya udah, ambil. Tapi jangan banyak kali, kata Wak tu. 1 jam saya ngusuknya. Tapi jangan banyak kali. Terus saya ambillah 20. Berapa? Wak, ku ambil segini ya Wak ya. Ya udah. 1 jam saya ngusuknya 20 dapat rambutan. Wah. Wajar enggak? Ya wajar lah. Buahnya pun tak banyak. Anaknya ada, cucunya ada. Kalaulah saya ambil semua, apa enggak kasihan nanti anaknya, cucunya? Ya wajar lah Wak tu ngasih saya 20. Karena bendanya pun sedikit. Bukan masalah saya 1 jamnya. Bendanya sedikit. Keluar dari masjid, tercampak pula sendal Wak Udin. Sendal siapa? Tergeserlah sendal Wak Udin 1,5 meter. Datang Wak bilangnya masih amat, Mat. Tolong kau ambilkan sendalku. Enak aja, kata si Ahmad. Engkolnya kereta pulang. Apa kata Wak itu? Tolong kau ambilkan sendalku itu. Saya ambilkan. Ngambilkan sendal tercampak 1,5 meter. Berapa menghabiskan waktu? Alah, menit lah kita bilang. 1 menit. Musuk Wak Leman tadi berapa? 1 jam. Ini 1 menit. Begitu saya berjasa 1 menit, apa kata Wak Udin? Ayo ke rumahku yuk. Berangkatlah saya ke rumahnya. Terus dia tunjukkan belakang rumah. Tuh kau tengok rambutanku itu. Batangnya segini-gini besarnya. Kalau Wak Leman tadi masih segini. Segini besarnya. Ini kau tahu jumlahnya berapa? Berapa Wak? 280 batang. Banyak. 280
Buahnya ini tengok nih, udah ada yang masak-masak sebagian hijau. Nah, maksud wak nunjuk itu apa? Ya kalau kau mau ambil. Berapa menit saya berjasa? Wak aku pulanglah bentar wak ya, aku mau ngambil goni. Wak segoni wak ya, aku petik ya wak. Pick up kau bawa, pick up. Hah? 1 menit saya berjasa, sepekap dapat. Tadi 1 jam saya berjasa, 20 saya dah. Wajar nggak 20? Wajar. Kenapa? Bendanya pun sedikit. Ini 1 menit saya berjasa, 1 pekap saya dapat. Wajar nggak? Kenapa? Bendanya banyak. Disinilah kita perlu mikir. Mana lebih banyak stok rambutan Wak Udin yang 280 batang atau stok pahala dari Allah untuk orang yang membaca La ilaha illallah wahidan ahadan samada lam yattakhis sahibatan wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paham enggak ini? Paham? Saya aja belum paham. Mau Ustaz Yendo udah ada saya ini ya. Dah berapa? Saya lebih suka amalan-amalan itu yang ada janji-janji Nabi. Karena di akhirat nanti ada lawak tagih. Kan gitu. Oke. Masuk surga ini dengan amal apa dengan rahmat? Itulah makanya orang nggak mau beramal itu. Ya. Gimana itu memahamkannya itu? Masuk surga bukan dengan amal, tapi pakai rahmat. Macam mana memahamkannya itu? Kaji ini paham. Jangan kaji nggak paham. Ada warung bakso. Tertulis di situ warung bakso standar. Rahmat apa standar? Warung bakso standar. Dah. Saya tanya, berapa satu porsi? 60. 60.000 satu porsi. Kenapa bisa mahal? Ya kau tengoklah ini porsinya semana. Dagingnya ini asli. Harganya ya wajar lah. Saya tengok-tengok, oh iya standar lah ini. Karena kalau dibikin 50 pun rugi yang punya warung. Kenapa? Karena segini porsinya. Standar. Di lingkungan orang miskin. Orang miskin bisa nggak masuk ke warung tuh? Nggak bisa. Karena warung Saya lapor kalah sama Tuk Dolah Tuk. Harta Tuk kan banyak kali. Berapa galon Tuk? Pom bensinnya entah 19. Lain lagi kebun sawitnya tadi. Banyak kali hartanya. Ya. Maksudmu apa? Atuk nggak kasihan? Ada warung di situ. Warung standar. Orang miskin nggak bisa masuk. Maksudmu apa? Yang mbok atuk bikinlah warung rahmat. Maksudnya porsinya sama seperti warung standar, harganya bikin 10.000. Khusus untuk orang miskin. Yang kaya tempuh warung standar, yang miskin boleh masuk warung rahmat. Terus dibikin atuk itulah. Langsung dibangun warung rahmat. Ya, sebelah sana warung. Ada orang miskin. Aku malas. Berarti salah dia. Rahmat udah ada. Salah siapa? Ya salah dia. Rahmat udah ada. Nggak mau dia. Sayang dia sama yang 10.000 itu. Masuk surga ini ada jalan standarnya, ada jalan rahmatnya. Model-model kita ini harus tempuh jalan rahmat.
Maka melazimkan kulhu itu bagian dari rahmat. Ini enggak mau baca, ya lantaklah situ. Udah dosa banyak. Ngejek lagi. Nah, baca kulhu. Cintai kulhu. Baca yang tadi apa? Baca yang tadi. Itulah. Baca yang tadi. Apa yang tadi? Pokoknya yang tadi. Ya, berapa kali? Berarti baca yang tadi 11 kali. Ada orang enggak ngaji dari awal, tiba-tiba datang dia belakangan, oh rupanya baca yang tadi 11 kali. Datang dia yang tadi. Ayo. La ilaha illallah wahidan ahadan somada lam yattakhiz sahibatan wala walada walam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang. La ilaha illallah wahidan ahadan somada lam yattakhiz sahibatan wala walada walam yakul lahu kufuwan ahad. La wahidan ahadan somada lam yattakhiz sahibatan wala walada walam yakul lahu kufuwan ahad. 11 kali. Yang dah. Siapa yang berat timbangan baiknya beruntung, yang ringan kekal dalam jahanam. Kapan ditimbang itu? Amalan itu kapan nimbangnya? Hah? Di akhirat baru ditimbang. Orang-orang yang ada dalam kubur sekarang amalnya belum ditimbang. Belum ditimbang itu. Sekarang masih muat. Belum Jadi kalau kita baca ayat-ayat yang mengatakan pada hari ini kucukupkan, itu maksudnya akhirat. Sekarang belum. Makanya muatilah. Rasul datang ke makam sahabat. Dibacanya Fatihah di kubur sahabat. Rasul datang juga ke makam yang lain. Dibacanya, didoakannya. Nabi berkata, tadi kuburnya gelap. Allah menerangkan kuburnya karena doaku untuknya. Bukan karena amal solehnya, tapi karena doaku untuknya. Disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, bab fadlil muslimin wal fuqara wal hamilin. Hadis Bukhari Muslim. Makanya dalam Taubah 84, jangan kau solatkan jenazahnya, jangan kau berdoa di kuburnya, karena dia matinya kafir. Ini wak-wak kita yang mati ini kafir apa enggak? Enggak, maka doakan. Karena sekarang masih muat. Di akhirat nanti enggak ada lagi muat. Saya datang ke makam istri saya. Saya baca istighfar 3 kali. Saya baca selawat. Nah, terus saya baca Fatihah. Saya baca Fatihah. Fatihah itu kalau bisa bikin dia 3 kali. 3 kali. Nah, pertama Nabi, keluarganya. Nah, kemudian ya sahabat-sahabatnya. Nah, kemudian ya para ulama. Nah, lain. Kalau istilah kita WA group. Nah, bikin 3 grup. Nah, ada grup keluarga. Nah, Pak Bupati nggak masuk situ. Nah, karena grup. Nah, maka jangan dibikin 1 grup. Jadi grup Rasulullah lain. Ila hadratin Nabi ini Al-Fatihah. Terus yang kedua, yang sahabat lain grupnya. Baru nanti yang keluarga kita. Ini enggak 1 grup semua. Nah, itulah bikin 3 grup. Atau bila perlu 4 grup, 5 grup dan seterusnya. Saya baca itu. Setelah Fatihah, saya baca kulhu. Kulhu. Berapa kali? 11 kali saya baca.
Kemudian baru saya berzikir. Tidak saya hitung jumlahnya. Tapi tak banyak. Setelah zikir, baru saya baca yang tadi. 11 kali. Dah. Baru saya doakan isteri saya itu. Kenapa enggak langsung doa aja Ustaz? Saya udah jera sama Wak Udin. Saya ngutang di kedainya 50.000. Saya tanya, Wak udah Wak catat Wak? Udah. Ada catatannya? Ada. Berapa Wak? 50.000. Tolonglah Wak coretkan. Pakai apa aku nyoretnya? Tanya Wak Udin. Saya ambilkan ini. Ini Wak spidol nih, Wak coretkanlah. Datang Wak Udin, bukanya spidol. Sini kau. Muka saya coret. Banyak kali cerita. Datang pula si Leman. Assalamualaikum. Wak. Waalaikumsalam. Wak. Ada utang Wak? Ada 70.000. Ada Wak catat? Ada. Mana catatannya? Ini. Oh. Nah. Wak, kalau bisa Wak coretlah. Kata si Leman. Pakai apa aku nyoretnya? Kata Wak Udin. Ini Wak, aku kan tadi ke ladang lah aku. Ku panen-panen duku, ku dapatlah 10 kilo. Jadi rencana inilah ku serahkan ke Wak. Berapalah Wak harga ini? Wah, karena ini pun musim duku, harganya murah ini, gini. Ini pun masih ada biru-birunya ini, belum tua kali ini. Udahlah, ku hargai 50 lah. Oh ya udah. Nah, Wak, ini dukunya Wak ya. Berarti kan 50.000 kan Wak ya? Iya, yang 50.000 itu Wak coretkan hutangku. Yang mana yang berotak? Yang saya apa yang Sudin? Apa yang si Leman? Kadang-kadang kita berdoa ini ada doa pakai otak, ada yang punya otak. Ya Allah ampunkan. Ngampunnya pakai apa? Saya baca istighfar, saya baca selawat, baca Fatihah, Qul huwallahu falaq, an-nas dan seterusnya. Ya Allah, ini jadikanlah ini amal soleh bagiku. Terimalah ya Allah, angkatlah. Karena Quran surat Fatir ayat 10 mengatakan ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal amal soleh yarfa'uhu. Dikembalikan kepada Allah kalimat yang baik dan amal soleh diangkat. Jadikanlah bacaanku ini amal soleh dan angkatlah ya Allah. Allah punya nama Ar-Rafi' maha mengangkat. Allah punya nama Al-Mujib maha menerima. Allah punya nama Al-Mu'id maha mengembalikan. Allah berkata laha ma kasabat, baik yang kau buat baik bagimu. Maka pahala bacaan tadi diangkat oleh Allah lalu dikembalikan kepada saya. Karena ayat mengatakan laha ma kasabat. Berarti pahalanya untuk siapa? Untuk yang baca. Yang baca siapa? Saya. Begitu mau nyampe pahala untuk saya, ada penghalang. Apa penghalangnya? Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja segala amal itu wajib dengan niat. Dan tiap-tiap seseorang apa yang diniatkannya. Ternyata niat saya tadi untuk almarhumah istri saya. Itulah penyebab nyampenya kepada dia. Ustaz enggak nyampe juga walaupun diniatkan itu. Kau tahu dari mana? Ya Ustaz tahu dari mana nyampe? Ya dari hadis tadi. Kau tahunya dari mana? Ada dari hadis? Enggak Ustaz, dari hadas. Dah. Ustaz, jadi pahalanya tadi untuk siapa? Karena niatnya tadi untuk siapa? Untuk almarhumah. Ya udah untuk dia. Nyampe, ya hadis tadi. Itulah sebab nyampe. Kayaknya nggak mungkin. Yang membuat nggak mungkin hadis mana? Nggak pakai hadis, cuma otak aja. Jangan-jangan nggak punya otak. Dah, itulah nyampe. Berapa yang dia terima? Ya la ilaha wahidan tadi 11 kali 40 juta. Sekarang sedang muat. Timbang belum? Dah. Ditambah lagi pahala Fatihah. Ditambah lagi pahala yang lain. Jadi berapalah pahalanya itu? Kalau yang baca tadi berwudu 25 per huruf.
Kalau yang baca tidak berwudu, berarti 10 per huruf. Maka kalau kita tahlilan, anggap aja nggak berwudu semua. Berarti per huruf berapa? Ya baca. Lalu pahalanya untuk siapa? Ya untuk dia. Karena niatnya begitu. Jadi yang baca dapat apa? Dapat pahala sedekah. Saya panen kelapa 10. Saya kasih Wak Udin. Wak Udin dapat apa? 10 kelapa. Saya dapat apa? Pahala sedekah. Pahala bacaan untuk almarhum. Saya dapat pahala apa? Pahala sedekah. Ustadz, mana besar? Wah, bandingannya. Ini ngeri kita nengok orang kayak gini nih. Itu kalau sempat beli gorengan dalam talam, dibaliknya semua itu, nyari yang paling besar. Saya pantau itu, jangan-jangan dia sebelum milih itu congkel teh hidung pula dia dulu kan. Iya. Nah, mana besar? Saya tak berwudu, saya baca Fatihah, 1 huruf 10. Berarti ya kalikanlah berapa huruf, itulah yang dia dapat. Kalau Fatihah tadi 100 huruf, berarti 1000 pahala. Itulah yang dia dapat. Pahala yang saya baca tadi udah untuk dia. Pahala sedekah lipat berapa? 10. Berarti kalau 10 berapa? Ya. Kalau yang diterima almarhumah tadi 1000, saya 10 kali lipat berapa? Makanya jangan takut-takut. Ini enggak waktu tahlilan ngingkem dia. Tutupnya mulutnya. Dah. Begitu datang kue baru bukanya. Itu orang sana yang saya bilang itu. Ya. Gitu. Udah jangan takut-takut membacanya. Ustadz, kapanlah Nabi meninggal anaknya bikin kenduri? Gitu cara nanyanya. Dari nanyanya dah bodoh. Nah, pernah nggak tahlilan Nabi malam pertama di rumah Abu Bakar? Datang Abu Bakar bikinnya godok-godok. Malam kedua di rumah Umar. Bikinnya lah lontong. Dari nanyanya pun dah minta tumit. Tahu kan tumit? Hah? Minta tunjang. Nggak payah lebaran. Karena lebaran ada tunjangan hari raya. Kan nggak payah ini. Dari nanyanya pun. Kita bukan begitu memahami agama. Boleh nggak? Ada nggak nas yang mengarahkan itu? Ini kan nggak. Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Jadi segala sesuatu harus Nabi bikin. Tidaklah kebaikan yang tidak pernah dibikin Nabi. Semua kebaikan pasti Nabi yang bikin. Kalau begitu azan pun tak boleh. Karena Nabi, oh itu lain gitu ya. Nggak, kalau mobil dunia, ini yang akhirat. Nabi nggak pernah azan. Kenapa Nabi nggak azan? Ada sebab. Kalau Nabi azan menjadi rutin, wajib Nabi jadi BKM. Kecil kali lah tugas Nabi. Yang kedua, ada fitnah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi yang azan. Aku bersaksi bahwa Muhammad, kata Nabi, aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Nabi aja nggak azan, banyak orang jadi ngaku Nabi. Apalagi kalau Nabi yang azan. Kurasa di sini entah berapa Nabi udah ada nanti ini. Maka Nabi tak azan. Kemudian kalau Nabi azan, wahai, banyak jadi orang kafir gitu. Hayya 'alas shalah, mari salat. Yang enggak datang langsung kafir. Karena Nabi yang manggil. Karena ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah, seruan Rasul kalau Allah dan Rasul menyeru kamu. Nabi yang azan. Artinya apa? Disinilah kita beragama, bukan hanya apa yang dikerjakan Nabi. Setiap yang dikerjakan Nabi, wajib kita kerjakan. Nah, berarti kalau begitu, nah, pertama kita mesti kalau nikah itu harus dengan janda.
Ya. Dan jandanya mesti lebih tua dari 15 tahun. Ya, yang lajangnya 25 tahun. Iya. Tak boleh poligami kalau istri pertama belum dan setelah meninggal istri pertama boleh menikah lagi sampai lebih dari 4 Bukan begitu. Maka sunnah itu ma'udhifa ilan nabi. Sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Nah. Nabi sholat enggak 5 waktu? Sunnah enggak? Sunnah. Wajib kita kerjakan. Nabi sembahyang duha enggak? Sunnah enggak? Sunat kita lakukan. Sunnah juga. Tapi yang satu wajib, yang satu Nabi makan minum enggak? Sunnah enggak? Mubah kita lakukan. Pernah enggak Nabi menyambung puasa sampai malam? Pernah. Makruh kita kerjakan. Istri Nabi berapa? Lebih dari 4. Haram. Kita kerjakan. Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Saya selalu tanya, di mana kau dapatkan makalah itu? Di Quran surat berapa, surah apa, ayat berapa itu? Di hadis surat siapa? Enggak ada ustaz, itu pandai-pandai berarti kau telah memasukkan otakmu ke dalam syariat. Dah, kembali yang tadi. Ada berapa? Qul huwallahu ahad. Yang kedua cinta dengan kul. Yang ketiga ya, amalan yang tadi itu aja. Udah. Artinya ya, kalau kita dijerat oleh satu undang-undang yang ini, maka keluarlah kita pakai undang-undang yang lain. Begitu. Andai kata Wak tadi yang umur 780 berapa tadi? 76 tadi, rajin Wak itu baca itu, kira-kira terkejar enggak? Kita masuk surga pakai rahmat. Ya, pakai rahmat. Sembahyang jamaah ini berapa dia? 27. Kalau sendiri masuk surga pakai apa? Pakai rahmat. Ya, pakai rahmat. Artinya tempuh jalan rahmat. Karena kita enggak dapat dari standar. Sama kayak warung rahmat dengan warung standar. Kita orang miskin, enggak mungkin kita masuk surga pakai yang standar. Kita hidup ni banyak lalai dengan dunia. Kalau begitu tempuhlah jalan rahmat. Karena ibadah ini ada nilai kerupuk, ada nilai emas. Ada orang tadi dia minta jajan. Ya jajan. Tunggu dulu. Ini laku, ini barang, ini nanti kita jajan. 1 tronton itu kerupuk. Nanti kalau udah laku ini semua, jajan kita di warung manapun. Banggalah anaknya tadi. Nengok tronton yang isinya kerupuk. Dia nggak tahu harga kerupuk berapa. Dah lah. Datang anak yang satu, ya jajan. Tunggu dulu, ayah menjual ini. Apa ya? Adalah dalam kantong. Rupanya emas. Apa kata anak yang kerupuk tadi? Dalam kantong. Tengok itu aku. 1 tronton itu. Jual 1 tronton nggak dapat 10 juta. Jual yang ini tadi 70 gram. Nah, maka ciptakanlah amalan-amalan yang rahmat, yang nilainya tinggi, seperti membaca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, zikir yang jahar 1 kali, zikir sir 1 kali, pahalanya imbang 70 kali jahar. Zikir dalam hati. Orang lain enggak tahu kita zikir. Nah, kita ngobrol sama dia, ngobrol gini dalam hati zikir, orang enggak tahu. Cuman penyakit awak suka kali ngasih Iya. Ini aku gini-gini zikirnya aku nih. Jangan kasih tahu. Namanya pun sir, rahasia. Enggak tahu dia. Ini enggak kasih tahu. Aku biasanya kalau ngobrol gitu zikir aku. Tak betul entah enggak. Biasanya kalau banyak kali ngasih tahu komurnya itu. Ya. Itu. Pilihlah tempuh jalan rahmat. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
ya, kita masuk surga dengan rahmatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.